Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID bersama Bagi di sini. Kali ini kita akan ngebahas sebuah keyboard lagi, dan keyboard kali ini tuh menarik banget karena ini buatan anak bangsa. Kalian mungkin tahu ya yang namanya The Lazy Monday, ya. Dan ya, salah satu reviewer gaming terbesar di Indo, ya, yang gue juga salah satu penonton setianya. Dan mereka tuh lagi bikin brand baru yang bernama RAF. Dan ini tuh brand yang fokus ke peripheral komputer kalau nggak salah ya. Dan ya, mereka baru aja ngeluarin juga sebuah keyboard terbaru yang bernama, ini dia, Ropsera 68. Dan ini akan kita bahas pada video kali ini. So, langsung aja kita mulai videonya. So, inilah dia Ropsera 68. Oke, kita unboxing dulu ya. Pertama sih gue sangat suka banget sama boxnya ya. Tampilan boxnya ini keren banget, kelihatan kayak premium gitu. Dan yes ya, walaupun sebenarnya iya ini kurang memberikan informasi sih, karena biasanya di box tuh ada. Cuman ini adalah lapisan luar ya. Paling hanya ada beberapa yang ditampilkan seperti yang ada di sini. Dan pas dibuka sih ya, sayangnya menurut gua ini tuh biasa aja gitu. Tidak ada istimewanya. Maybe lebih baik mungkin untuk next keyboard dikasih logo atau apapun ya, yang membuat pas kita ngebuka lagi tuh ini rasanya premium banget gitu. Dan ya, itu aja sih sedikit masukan untuk next boxnya. Dan pas kita buka di sini, ya ini dia, ada The Journey Continue. Nah, maksud gue di sini tuh kita lebih baik ya The Journey Continue-nya ini dimasukin di sini, ditaruh di sini aja gitu. Karena kartu ini bisa dibilang penting, bisa dibilang enggak. Kenapa? Karena nggak ada istimewanya aja gitu. Kecuali maybe kita di sini dapat kayak 1/100 atau 1/1000 gitu. Jadi ada eksklusivitas ya di kartunya. Jadi cukup worth it kalau punya kartunya yang ada angka-angka kayak gitu menurut gua. Tapi kalau kayak gini doang, maybe sih nggak perlu ya. Ya, sedikit saran dari gua aja. Nah, ini ada keyboardnya, tapi kita keluarin dulu. Dan di sini ada kertas, ada 2-in-1 puller, lalu ada beberapa tambahan lagi di sini. Cukup padat ya untuk satu kotak ini. Jadi di sini ada kabel USB Type-C yang udah braided, lalu ada accent keycaps 2 warna, ada dongle 2,4 GHz ya, dan juga tadi ada 2-in-1 puller dan juga kartu-kartu sakral seperti ini. Oke, kita bahas dari segi fiturnya dulu. Soal connection, di sini kita bisa menggunakan mode wired dengan kabel USB Type-C yang panjangnya 1,5 meter. Dan kualitas kabelnya ini bagus banget menurut gua, walaupun sebenarnya agak kaku. Tapi ya secara look sih ini bagus banget. I like it. Dan untuk mode wirelessnya, ini menggunakan dongle 2,4 GHz dan juga Bluetooth 5.0. Selama 2 mingguan pakai keyboard ini, di mode wirelessnya lancar jaya ya. Cuman di mode Bluetoothnya itu terdapat mode sleepnya, jadi harus tekan sekali dulu di key manapun, tunggu beberapa detik lalu bisa dipakai kembali. Dan untuk kapasitas baterainya ini berada di 2400 mAh. Gua dalam beberapa hari pakai ini untuk ngetik dan ngedit sih cukup dan cukup bertahan lama. Jadi untuk kapasitas baterainya ini lumayan bagus. Dan untuk gaming ini juga udah oke banget. Dan gue sih menyarankan ke mode wired ya kalau misalnya emang mau kompetitif. Tapi kalau misalnya mau yang pengen agak santai, bisa pakai dongle 2,4 GHz. Dan tentunya keyboard ini sudah terdapat RGB lighting yang cakep banget warnanya. Dan banyak mode yang bisa kita pilih juga. Yang sayangnya, ROF belum menyediakan yang namanya software untuk Sera 68 ini. Dan gue dengar kabar sih masih tahap develop. Yang berarti untuk sementara kita emang harus menghafal manual booknya untuk mengetahui fitur lebih lanjut dari Ropsera 68 ini. And now, sekarang kita akan ngomongin soal desain dari keyboard ini karena ini bagian yang paling menarik dari Sera 68 ini. Sera 68 ini menggunakan layout 65% exploded
plus rotary knob yang menjadi ciri khas dari keyboard ini. Dan gue suka banget sama bentukan case-nya karena terlihat tebal, walaupun case-nya ini masih terbuat dari plastik. Tapi walaupun terbuat dari material plastik, ini udah cukup solid dan juga cukup oke. Keyboardnya ini juga udah ergonomik, typing angle-nya pas banget buat gua. Terus terdapat aksen akrilik di bagian sini yang udah ada RGB-nya juga. Di bagian dasarnya ini simple aja, hanya ada stiker di bagian tengah dan juga terdapat 4 pit. Tidak ada adjustment height, dan ya itu nggak masalah karena juga typing angle-nya udah pas. Dan juga terdapat aksen rectangle rounded yang menjadi pattern gitu, dan ini juga terdapat RGB. Nah, untuk keycaps-nya, ini yang menarik. Sierra 68 ini menerapkan two-way color. Alpha-nya ini putih dan modifiernya ini hitam. Dan kita juga mendapatkan aksen warna tambahan yaitu pink dan kuning. Bisa gue bilang, ini kombinasi warna yang cakep banget. Gue pribadi suka ya sama konsep kombinasi warna yang seperti ini. Dan keycaps ini juga menggunakan cherry profile dan terbuat dari material PBT die-sub yang terlihat tipis sih, tapi pas dipegang ini kerasa solidnya. Di bagian permukaannya agak bertekstur dan ini nyaman banget di jari gue. Dan untuk poin yang digunakan gue udah seneng banget karena simple dan juga minimalis. Apalagi ini nggak ada yang namanya icon-icon media key, jadi terlihat lebih clean. Tapi soal ketebalan fontnya ini sangat terlihat nggak konsisten. Sebagian terlihat ada yang bold di bagian alpha tepatnya, dan sebagian lagi medium di bagian modifiernya. Dan ya soal itu gue pribadi sih merasa nggak nyaman ngelihatnya, walaupun sebenarnya ini adalah hal yang minor aja sih. Dan satu hal lagi, gue sangat terganggu dengan kontrol yang berada di bagian sebelah kanan. Karena terlihat sesak sekali dilihatnya ya, kayak dipaksain karena ini ukurannya pun 1U. Dan ya kontrolnya malah jadi kayak begitu. Dan gue pun bertanya-tanya, kenapa nggak pakai CTRL aja? Karena biar terlihat lebih minimalis gitu. But overall, gue suka banget sama desain dari Robsera ini karena terlihat stylish dan juga modern. Dan secara build quality juga ini udah solid. Nah, Sierra 68 ini menggunakan switch Gateron Pro Yellow. PCB-nya hot swap 5 pin, north facing punya, dan pada bagian stepnya udah pre-loop. Dan di spacebar-nya ini terdapat plate rubber biar lebih smooth ya. Nah, ada hal yang cukup menarik menurut gua, karena Ralph ini cukup pede dengan mengatakan bahwa ini not interference. Karena interference itu sering terjadi pada keyboard dengan PCB north facing dan menggunakan keycaps cherry profile. Mari kita tes keduk dulu kali ya. Dan setelah nyobain, ini feel tappingnya enak banget dan beneran ya, nggak kerasa interference. Karena ternyata keycapsnya ini memang didesain khusus supaya tidak terjadi interference pada Rapsera 68 ini. Dan ini adalah langkah yang cukup jenius menurut gua untuk mendapatkan feel tapping yang mantap. So, kesimpulannya, desainnya bagus, feel tappingnya enak, dan ini bisa kita dapatkan di harga nggak sampai 1,7 jutaan. Pertanyaannya adalah, apakah worth it keyboard yang satu ini dengan harga 1,6 jutaan? Jawabannya adalah tidak. Bukan karena ini jelek ya, tapi karena ada yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Coba kalau misalnya tanya ke reviewer keyboard yang kalian tahu, yang pernah ngerasain Robsera juga ya. Kalian tanya punya budget 1,7, pengen desain yang bagus, dan juga pengen feel tapping yang enak. Jawaban dari mereka pastinya adalah ini. Bahkan kalau misalnya mau lebih spesifik, ya MaxSpeed 67 itu udah nggak ada lawan. Bahkan, mereka bakal menyarankan Orbiter 67, ya, yang barebone, dan juga GT
8 dan GT6 dari Vortex series. Dan ya pasti mereka lebih menyarankan soal itu kalau mau dapetin feel tapping yang enak dan juga desain yang bagus. Dengan catatan yang GT8 dan GT6 itu udah pastinya nanti akan dimodif lagi ya. Dan ya, jadi Roof Sera itu udah pasti nggak masuk list rekomendasi karena 1,6 jutaan itu ya too pricey, jujur aja. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya kenapa gue beli Roof Sera ini padahal gue sendiri bilang tidak worth it untuk didapatkan. Well, mereka tuh ngelakuin suatu marketing yang jenius menurut gue, yaitu ngadain yang namanya trade-in. Istilah yang kita tahu adalah tukar tambah, ya kan? Dan gue ketika tahu itu, ya gue sangat tertarik nuker beberapa keyboard gue, nggak beberapa keyboard sih, satu keyboard sama satu keycaps. Dan ya gue dihargain yang lumayan nggak pelit-pelit amat, 900.000, sehingga gue tinggal nambahin sekitar 700 ribuan untuk dapetin keyboard ini. Dan ketika gue nerima keyboard ini, ya menurut gue sangat senang, tidak menyesal, dan worth it banget dengan ngelakuin trade-in itu. Dan makanya menurut gue kalau misalnya kalian emang mau dapetin keyboard yang satu ini, dan kalau mereka misalnya ngadain trade-in lagi, ya gue saranin ikutan aja, karena itu worth it banget. Tapi kalau misalnya kalian mau ngedukung full, karena ini kan buatan anak bangsa ya, dan mereka kayaknya lagi ngedevelop atau lagi ngebuat keyboard berikutnya, dan kalian mau ngedukung dengan beli full price di 1,6 jutaan, ya gue juga akan mendukung hal itu, dan itu balik ke kalian masing-masing. Dan mungkin segitu aja ya untuk membahas mengenai Roof Sera 68 ini. Keyboard yang worth it dan tidak worth it tergantung perspektif kalian masing-masing sebenarnya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mau mendapatkan Roof Sera ini? Worth it nggak sih dengan harga 1,6 jutaan? Atau ya menurut kalian juga mending ikutan trade-in dan itu worth it? Coba tuliskan pendapat kalian aja di kolom komentar. So, segitu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian bisa langsung koreksi aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.